Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu kembali, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan membahas topik tentang kasih. Di dalam bahasa Indonesia, cinta atau kasih hanya tertulis begitu, memang agak terbatas. Tapi dalam bahasa Yunaninya, itu kasih itu dibedakan ada 4 jenis. Nah, yang pertama kasih eros. Kasih eros itu adalah kasih seorang, ya, dia yang melibatkan perasaan. Nah, kasih eros ini kasih sesuatu yang memang dimiliki oleh orang, semua orang punya, ya. Bahkan untuk suami dan istri dia butuh kasih eros ini. Jadi kasih ini kita cerita bukan tingkatan kasih tapi jenis kasih. Ya, kasih eros ini kasih yang memang ada dalam diri manusia dan semua ada, ya. Jadi seseorang tertarik dengan lawan jenisnya, itu kasih eros. Nah, kemudian ada kasih yang kedua yaitu kasih philia atau filio, ya, kasih persaudaraan atau kasih sahabat, ya. Jadi kasih ini kasih yang saling menguntungkan, saling menyayangi, saling menyenangkan, saling mengagumi. Jadi kasih philia, ya, kasih yang saling. Karena kamu menyenangkan aku bisa mengasihi kamu. Kamu bisa dipercaya, kamu bisa pegang rahasia, dan aku bisa menjadikan kamu sebagai sahabat. Karena ada saling menguntungkan, saling menyenangkan, saling membutuhkan. Ini kasih philia. Jadi kasih ini ada dalam diri kita, ya. Kita punya sahabat, ya, di antara banyak orang, pasti ada beberapa orang di antara mereka yang jadi sahabat buat kita, teman, kita bisa bercerita, kita percaya kepada dia. Kemudian kasih yang ketiga yaitu kasih storge. Storge ini kasih yang ada ikatan darahnya, yaitu tentang orang tua dan anak, suami istri, dan kakak beradik. Nah, itu kasih storge, kasih yang memang seorang ibu, seorang bapak mengasihi anaknya. Ya, kasih storge ini karena ada hubungan darah, ya. Kakak beradik ribut bertengkar nanti kan baik lagi. Kenapa? Karena mereka mengasihi, kan kita kakak adik, kita berhubungan darah. Nah, jadi semua ada, ya, dalam diri kita itu ada, ya. Mungkin penempatannya saja yang pada porsi yang berbeda-beda. Dan keempat, jenis kasih yang keempat itu kasih agape atau disebut agapau, ya. Agapau sama. Nah, kasih agape ini kasih yang tidak bersyarat, kasih yang abadi, kasih yang mengasihi walaupun tidak dikasihi. Jadi seringkali juga disebut kasih walaupun doanya tidak dijawab, walaupun sahabatnya itu melukai dia, melukai perasaannya, dan dia tetap. Nah, kalau dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, kalau kita hanya mengandalkan kasih eros, kasih philia atau storge, itu kadang-kadang agak cukup sulit. Kenapa? Karena orang berubah, ya. Betapa banyaknya orang tua yang kecewa dengan anaknya. Kenapa? Karena pada waktu masa tuanya anaknya yang sudah menikah, sudah sibuk dengan kegiatannya, sibuk dengan keluarganya, dan dia seperti melupakan. Mungkin melupakan sih tidak, tapi orang tua merasa bahwa anak tidak peduli lagi dengan dia. Kenapa? Kalau kasih storge, kasih philia yang kita andalkan dalam mengasihi, maka kita akan bisa kecewa. Ya, kalau itu yang kita andalkan dalam hidup ini, kita akan kecewa. Tapi biarlah kasih agape itu penting kita miliki dalam hidup ini. Jadi walaupun anak, walaupun suami, walaupun istri, walaupun siapa saja, kita tetap mengasihi. Kenapa? Karena kasih abadi, dia tetap ada. Kalau agape itu kita pakai 100% kita berikan kepada orang lain, maka dia akan tetap 100%. Kenapa? Karena dia abadi. Dia abadi. Dia sumbernya itu ada di sana. Kasih Tuhan, kasih agape. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Bapa di surga sudah memberikan contoh seperti apa kasih itu. Biarlah kasih itu boleh jadi teladan dalam hidup kita. Mengasihi dengan kasih agape, kasih yang tidak pernah berubah. Kasih eros bisa berubah,
Orang lain bisa berubah, ya, saudara bisa berubah, orang tua bisa berubah, anak bisa berubah, kakak beradik bisa berubah. Tapi ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu kasih Tuhan. Tuhan memberkati dan mengasihi kita semua. Amin.